Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang dasar hukum Islam yang disepakati atau secara istilah muttafaq. Berikut pengenalan anggota kelompok kami. Selanjutnya, sumber hukum Islam secara muttafaq atau disepakati terdiri atas Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma'. Sumber hukum Islam yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fikih mengemukakan beberapa definisi sebagai berikut. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surah Yusuf ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab yang penukilannya disampaikan secara mutawatir dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Penukilan secara mutawatir ini, di mana Al-Quran begitu disampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat langsung menghafal dan menyampaikannya pula kepada orang banyak. Dalam penyampaiannya, tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan kebohongan. Dengan demikian, kebenaran dan keabsahan Al-Quran terjamin dan terpelihara sepanjang masa serta tidak akan pernah berubah. Adapun pokok isi kandungan Al-Quran terbagi atas 5, yaitu tauhid, ibadah, janji dan ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, riwayat dan cerita atau kisah umat terdahulu. Dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkumu bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menepati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum yang lain. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua, minimalisir beban. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini kita mendapat rukhsah keringanan dalam beberapa jenis ibadah seperti menjamak dan mengqasar salat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah secara bertahap. Hal ini bisa kita telusuri dalam hukum haramnya minum minuman keras, berjudi, serta perbuatan-perbuatan yang mengandung judi ditetapkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Sumber hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru, jadid, dekat, qorib, berita, khabar. Adapun pengertian al-hadis menurut istilah ahli hadis adalah ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam
qaulan au fi'lan au takriran asifatan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir, dan sebagainya. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayanut takrir, menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum-hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu ayat yang menetapkan dan hadis yang menguatkan. Yang kedua, bayanut tafsir, menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan mencari redaksi Al-Quran yang bersifat global, umum. Yang ketiga, bayanut tasyri', menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis qauliyah, perkataan, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis fi'liyah, perbuatan, yaitu hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, hadis takriyah. Yang ketiga, hadis takririyah, ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dipandang sebagai persetujuan. Dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, dalil Al-Quran. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa hadharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 92. Yang kedua, dalil al-hadis. Taraktum fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabiyhi. Artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu kalian yang kalian tidak akan tersesat sekali kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Haris riwayat Malik. Sumber hukum ketiga adalah qiyas. Pengertian qiyas secara bahasa, qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat hukum. Kehujahan qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan yang kedua, hadis. Rasul bertanya, bagaimana kamu menetapkan hukum apabila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Muaz menjawab,
saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? Muaz menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakang Muaz seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Rukun qiyas. Yang pertama, adanya pokok yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Dan yang kedua, adanya cabang yaitu suatu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan tak disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Dan yang ketiga, adanya ketetapan hukum yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. Dan yang keempat, adanya kesamaan sifat yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Macam-macam qiyas. Yang pertama, qiyas aula, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada as. Dan yang kedua, qiyas musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan as untuk mendapatkan hukum. Dan yang ketiga, qiyas dilalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Dan yang keempat, qiyas syabah, yaitu qiyas yang keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua as, lalu ia dihubungkan dengan as yang lebih banyak persamaannya dengannya. Dan yang terakhir, qiyas adna, yaitu qiyas yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada as untuk mendapatkan hukum yang sama. Sumber hukum yang keempat adalah ijma. Pengertian ijma. Secara bahasa ijma berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun ijma dalam pengertian istilah usul fikih menurut ahli Abdur Razak yang jima adalah ijma ialah kesepakatan para mutajid umat Islam atau pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Memperhatikan definisi pengertian tersebut di atas, maka sesungguhnya ijma yang dimaksud dalam hubungan dengan definisi yang dikemukakan adalah ijma yang didasarkan atas kesepakatan para mujahid. Kesepakatan yang berasal dari selain mujahid tidak dinamakan ijma. Dasar kehujahan ijma dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. 1. Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, Bismillahirrahmanirrahim, man yusakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahumud huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannamu wa sa'at masira. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah An-Nisa ayat 155. 2. Hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu ummati 'ala dhalalati abada wa yuddullahu 'alal jama'ati hakatha wattabi'u sawadal uzama wa innahu ma sassa finnar. Yang artinya, dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal maka ia menyempal menuju neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rukun dan syarat ijma'. Rukun dalam ijma' harus satu, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka itu bukan ijma'. Sementara syarat-syarat ijma' menurut Wahbah Zuhaili ada 6, yaitu yang pertama, haruslah orang yang melakukan ijma' itu dalam jumlah banyak. Yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syarah yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan golongan mereka. Yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah. 6. Hendaklah dalam melakukan ijma', mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan, baik dari nas maupun qiyas. Macam-macam ijma'. Yang pertama, ijma' syar'i adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahid atau para mujtahid. Yang kedua, ijma' sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Kesimpulannya adalah mutafaq adalah hukum-hukum syariat yang disepakati para ulama berdasarkan dalil yang tegas dan pasti, baik dari Al-Quran, hadis sahih, jima' dan qiyas, karena dalilnya sudah jelas dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Oleh sebab itu, hukum mutafaq menjadi pedoman hukum paling kuat dan menjadi dasar utama dalam kehidupan beragama. Itulah materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Hadanallahu ila sabilis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.